Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 73. Suami tidak sabar. Boleh, buat kamu gak ada yang gak boleh yang tapi kali ini Mas yakin kamu cemburu. Enggak. Tekan Renata. Kalau nggak cemburu kenapa cemberut gitu? Sini Mas kecup dulu biar cemburu hilang, ucap Juna menarik dagu Renata dan langsung menyambar bibir perempuan itu. Renata tak bisa melawan karena kecupan yang diberikan sang suami terlalu menyenangkan. Ada acara apa lo ke Bandung bro? Tanya Juna saat mereka makan malam. Ada undangan peresmian kantor baru rekan bisnis gue bro, nggak enak kalau nggak datang, sahut Aslan. Oh ya tadi gue bawa bolu bakar buat Lore, kamu kan suka tuh yang berbau kue-kue basah jadi gue sengaja beliin tadi, ucap Beka sambil mengunyah makanannya. Makasih Aunty Beka, pasti enak deh bolunya, jawab Renata tersenyum manis. Sama-sama, katanya sih menu best seller di sana, cobain aja. Jun teman papa sepupunya mau jual tanah kamu mau beli nggak? Tanya Ben. Buat apa pak? Papa mau Juna sama Renata pindah gitu dari sini. Sahut Nia ketus. Bukan gitu mah, buat investasi aja, siapa tahu Juna tertarik secara dia jual murah mendesak buat biaya kuliah anaknya kan bisa buat anak cucu mereka juga nanti. Bagus juga tuh pak, kalau Juna nggak mau kasih sama aku aja pak, iya nggak hitung-hitung buat tabungan kami. Sejak menikah aku belum ada beli harta bersama Beka, ujar Aslan, bagaimanapun juga Aslan juga ingin punya rumah impiannya sendiri bersama Beka nantinya. Aku sih terserah kamu aja bang, asal ada duitnya nggak masalah. Buat investasi nggak ada salahnya lan, tanah makin lama makin mahal harganya nggak ada salahnya punya simpanan selagi masih muda, ucap Papa Ben memberikan semangat. Besok aku cek pak kirim aja nomor telepon teman papa aku sama Beka langsung ke sana nantinya buat cek, ucap Aslan lagi dan dianggupi Papa Ben setuju. Setiap makan malam pasti keluarga ini selalu hangat dengan obrolannya ini yang disukai Nia dia ingin selalu berkumpul bersama anak dan cucunya kelak. Menurut Nia buat apa punya rumah besar kalau tidak bisa dihuni oleh semua anggota keluarga. Mas, aku boleh nanya nggak? Ujar Renata saat mereka sudah di dalam kamar. Apa yang? Bu Maya itu satu kampus dengan kamu dulunya ya mas? Pasti kamu kepikiran ucapan Erna yang tadi ya yang? Jujur sih iya mas, kalau memang Maya yang itu wajar saja dia selalu sewot sama aku mas, orang dia penggemar berat kamu. Hahaha. Iya sayang tapi mas nggak pernah nanggepin dia, justru mas bawa cuek aja, orang dia bukan tipe mas. Jadi tipe kamu yang seperti apa? Ya kamulah sayang, nggak mungkin perempuan lain, kamu perempuan sempurna menurut mas apalagi sebentar lagi kamu akan jadi ibu dari anak-anak mas ya kamu perempuan yang sangat mas cinta setelah mama. Apa karena aku hamil anak kamu mas jadi kamu lebih memilih aku? Tanya Renata menatap sang suami lekat. Enggak juga, emang aku cintanya sama kamu ya harus gimana lagi dong? Gombal. Kok gombal sih yang? Orang emang benar kok mas cuma cintanya sama kamu aja, ucap Juna langsung memeluk tubuh sang istri. Tapi mas jadi kepikiran ucapan kamu tadi yang, Maya ketus sama kamu. Iya. Sewot gitu mungkin cemburu kali aku bisa nikah sama kamu, pasti dia juga mau. Kalau kamu nggak nyaman mas pecat aja yang, gimana? Jangan mas, nggak boleh mencampurkan urusan pribadi dengan kantor kamu harus profesional, selagi dia nggak merugikan untuk kamu ya pakai aja, lagian kan juga untuk kepentingan kantor tapi ingat jangan yang aneh-aneh meskipun aku memperbolehkan dia bekerja. Iya sayang, nggak mungkin mas berani macam-macam mas sudah mentok cinta matinya sama kamu kok jadi aman, mami jangan pernah meragukan cinta papi ya. Ya udah bobo yuk mas, aku udah ngantuk.
Sini sayang mas maunya bobo sambil dekap kamu, ucap Juna menarik Renata ke dalam dekapannya. Sekarang tambah enak ya yang kalau dekap kamu, gemoy. Bikin mas selera terus yang sama kamu. Itu mah memang maunya kamu mas, udah bobo aku capek. Nggak ada grab-grab ya mas. Udah malam lo entar telat bangunnya, ujar Renata memejamkan matanya sambil mendekap tubuh sang istri suami. Ardi terbangun pagi ini tidak melihat sang istri di sampingnya, dengan langkah gontai yang masih mengantuk Ardi berjalan keluar dari kamar. Hidungnya mengecup aroma masakan yang berasal dari dapur apartemen mereka. Buru-buru pria tampan itu berjalan ke dapur dan benar saja dia melihat sang istri yang tengah berkutat dengan peralatan masaknya. Ardi melihat Safa yang sedang mengaduk masakannya terlihat sangat cantik sekali perempuan ini jika sedang serius. Morning sayang, sapa Ardi memeluk tubuh Safa dari belakang dan langsung mengecup pipinya singkat. Morning kak, udah bangun, jawab Safa tersenyum kecil. Udah. Masak apa sayang? Wangi banget, tanya Ardi masih sambil memeluk pinggang sang istri mesra. Ini masak sayur bayam merah sama toge terus udang balado sama tempe goreng, kok nggak pakai baju sih kak? Entar masuk angin loh, jawab Safa masih dengan mengaduk masakannya di wajan, meskipun sedikit kesulitan karena Ardi belum mau melepaskan dekapannya. Entar juga dibuka lagi yang, kan mau mandi, ucap Ardi. Jadi lapar nih yang. Mandi dulu kak. Mandi bareng gimana? Tanya Ardi dengan tersenyum ehem-ehem. Safa belum selesai masaknya, kakak duluan aja ya entar Safa nyusul. Nanti aja deh masih pengen begini dulu yang, nyaman banget meluk kamu gini, jawab Ardi mengeratkan pelukannya sambil menenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang istri. Geli ah kak. Wangi tubuh kamu enak yang, bikin kakak candu. Bau bawang juga. Enggak kok, harumnya kakak suka, jawab Ardi cepat. Kak lepas dulu dekapannya, Safa susah nih masaknya. Mau nyiapin sarapan kakak dulu kalau belum mau mandi kakak tunggu di meja makan aja ya entar Safa buatin kopi. Bukannya mendengarkan ucapan sang istri tapi Ardi justru makin mengeratkan dekapannya. Katanya lapar. Kalau begini terus kapan kelar masaknya kak? Ini udah makin siang loh. Iya lapar tapi pengennya makan kamu yang, buat anak dulu aja gimana? Tanya Ardi dengan wajah polos membuat Safa membelalakan matanya. Padahal semalam mereka sudah melakukannya hingga dini hari tapi kenapa suaminya ini belum juga puas. Apaan sih kak? Ini udah siang entar malah keteteran lagi. Kakak tunggu di sana kalau nggak langsung mandi aja, perintah Safa tapi sama sekali tidak diindahkan Ardi justru lelaki tampan ini menggesekkan tubuh bagian bawahnya ke bokong sang istri. Kak! Tegur Safa kesal. Kakak mau sarapan kamu dulu yang, rengek Ardi. Nggak bisa kak, Safa harus ke kantor jangan manja gitu deh malu sama umur juga. Ardi menghela nafas berat sepertinya usahanya pagi ini sia-sia, Safa sama sekali tidak tergoda dan akhirnya lelaki tampan ini mengalah masuk kembali ke kamar untuk segera mandi. Nanti siang mau makan bareng bang? Atau abang udah aja jadwal lain? Tanya Beka sambil tangannya mengancing ke meja sang suami. Abang jemput jam 11 ya ay, sekalian mau ngasih berkas sama Juna kita makan di restoran Padang aja, jawab Aslan sambil menarik Beka pinggang Beka agar semakin lengket dengan tubuhnya. Bang, jangan aneh-aneh deh, susah ini masangnya kalau kamu jahil begini. Mungkin dia nggak mau dipasang kali ay. Nggak mau gimana ini udah hampir selesai juga kamunya aja yang mengulur waktu. Hahaha, namanya juga usaha ay, siapa tahu kamu hilaf minta jatah pagi-pagi. Aku sih oke aja nggak ke kantor juga nggak masalah ay asalkan itu sama kamu, rayu Aslan. Pagi-pagi sekali udah ehem-ehem aja,
ini sudah jam kantor Pak, cari cuan bukan cari keringat. Hehehe. Siap Ibu Negara, sahut Aslan lalu mengecup bibir BK sekilas. Setelah merasa penampilan sang suami sudah rapi, BK ingin keluar tapi ditahan oleh Aslan dan langsung mendekapnya. BK berusaha melepaskan dekapan sang suami tapi Aslan lebih mengeratkan pelukannya. Biar gini dulu ay, entar kita bakalan pisah tempat kerja, nunggu sampai jam 11 rasanya lama banget ay, nggak kuat abang nahan rindu. Jangan lebay deh bang, ini udah mau jam 7 cuma 4 jam doang. Jangankan 4 jam 1 jam aja jauh dari kamu abang udah uring-uringan. Pinter banget ngegombalnya, udah yuk berangkat entar telat lagi, ajak BK membuat Aslan dengan terpaksa melepaskan dekapannya. Mas siang ini mau dimasakin apa? Tanya Renata sambil bergelayut manja di lengan Juna. Kalau bisa nggak usah yang. Kok gitu mas? Masakan aku nggak enak ya, kamu nggak suka ya? Tanya Renata dengan wajah kecewa. Bukan gitu sayang, mas cuma nggak mau kamu capek, kamu cukup diam di rumah menikmati aja, menikmati fasilitas yang ada dan menikmati di ranjang, jawab Juna sambil terkekeh kecil. Mas, aku tuh bosan kalau nggak boleh ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, masak juga kamu larang terus aku bolehnya apa? Tanya Renata kesal. Mas takut kamu lelah sayang, kalau lelah di tempat tidur mah pahala. Masakin untuk suami juga pahala mas, kekeh Renata. Ya udah terserah kamu aja yang, masak apapun mas mau, asalkan istri cantik mas ini nggak lelah ya, kalau mau ke kantor nanti kabari mas biar mas jemput di bawah. Nggak perlu dijemput mas, aku bisa sendiri kok ke atas. Oke, mas berangkat dulu ya, I love you sayang. Love you too, hati-hati di jalan mas. Oh ya kata Oma dia mau ikut kalau kita cek debaynya, Oma mau lihat cicitnya langsung mas. Nanti mas cari waktu dulu ya sayang. Iya mas, sahut Renata lembut. Juna segera pergi setelah memberikan kecupan manis di bibir Renata, bumil cantik ini hanya bisa tersenyum manis. Masih terasa seperti mimpi bisa menikah dengan Mas Juna, dia lelaki sempurna, tampan, baik, terima kasih atas nikmatnya Tuhan, gumam Renata sambil mengusap perutnya lembut. Dede pasti sudah nggak sabar ya mau ketemu sama papi dan mami, sehat-sehat di sana ya sayang, lanjutnya tersenyum kecil. Makan siang bareng yuk Kak. Ajak Faris yang sengaja mampir ke ruangan BK siang ini. Nggak bisa mas, aku udah janji sama Pak Su buat makan sama-sama. Wah, romantis juga ya suami kamu Kak, rela jemput kamu ke sini cuma buat makan bareng padahal lumayan jauh ya kantor Pak Aslan. Hehehe. Alhamdulillah mas, kalau cinta berasa dekat kok. Aku masih nggak ngangka loh Kak kalau kamu nikah secepat ini padahal dulu bilangnya masih belum kepikiran buat nikah tahu-taunya udah ada undangan aja, hampir shock loh aku. Jodoh nggak ada yang tahu mas, awalnya nolak karena mikir masih mau kejar karir dulu lama-lama malah bucin, sahut BK tersenyum manis. Kalau tahu kamu mau serius ya mas juga mau lamar kamu Kak, ujarnya lagi. Siapa yang mau lamaran? Tanya Aslan yang baru datang membuat BK sedikit gugup dan segera berdiri. Bang, udah datang. Pak Aslan, sapa Faris sopan. Nggak usah sok baik deh saya tahu kamu lagi coba rayu istri saya kan, nggak mempan BK udah cinta mati sama saya, ujar Aslan percaya diri. Cuma mengingat masa lalu saja Pak. Masa lalu apanya? Kamu dan saya jauh berbeda, untuk urusan masa lalu banyakan saya dari kamu, dari Mama Nia Bunting BK kami udah kenal jadi banyakan masa lalu saya sama BK bahkan ke masa depan, tekan Aslan. Bang udah. Dia cuma iseng doang kok, nggak serius, iya kan mas? Iseng bukan sama istri orang ai,
nggak bisa didiemin hal kayak gini, bosan kerja kayaknya nih orang, omel Aslan. Udah yuk katanya mau makan di luar, ini udah jam makan siang, ajak Beka menarik tangan sang suami membawa Aslan keluar dari ruangannya. Kenapa bro, kok jutek gitu mukanya? Tanya Juna yang melihat Aslan dan Beka seperti tengah marahan. Karyawan lo kurang ajar sama bini gue bro. Siapa? Tanya Juna penasaran. Nggak ada mas, cuma canda biasa doang kok, sahut Beka menengahi. Canda apanya ay? Jadi kamu suka dibecandain kayak tadi? Kenapa harus diperpanjang sih bang? Hal kecil juga. Kecil buat kamu tapi besar buat abang dan nggak bisa didiemin. Makanya bikin Beka hamil bro biar nggak ada lagi yang godain dia, kalau perutnya gede cuma lo doang yang bisa buat. Tuh ay dengerin Juna, kamu sepertinya harus hamil biar nggak ada lelaki yang lirik-lirik kamu lagi. Kenapa jadi pembahasan ke sana sih bang? Aku kan belum siap, kamu nggak pengertian banget sih, kesal Beka berjalan meninggalkan Aslan. Ai, pekik Aslan tapi tak dihiraukan Beka. Kok jadi dia yang marah sih? Udah kejar sana entar puasa lo baru tahu rasa, ucap Juna terkekeh kecil. Aslan segera berlari mengejar sang istri. Mood Beka untuk makan siang hilang seketika bahkan dia memutuskan untuk diantar pulang ke rumah saja. Ai kok malah kamu yang marah sih? Tanya Aslan saat baru turun dari mobil. Tahu ah. Seharusnya abang yang marah, untung aja abang masih bisa mengendalikan emosi tadi kalau nggak bonyok tuh Faris. Abang sok jago, kesal Beka lalu masuk ke dalam rumah. Kok pulang cepet sih kak, ada acara? Tanya Renata yang melihat sang adik ipar sudah pulang. Re, lo lagi sibuk nggak? Tanya Beka dan dijawab gelengan oleh Renata. Gue mau lo temenin gue Re. Kemana? Tanya Renata bingung. Ke kamar lo. Ngapain? Tanya Renata yang semakin tidak mengerti. Udah yuk temenin gue bobo siang di kamar lo aja, pinta Beka membuat Renata bingung. Renata mengerutkan keningnya mendengar permintaan sang adik ipar tapi meskipun dia bingung Renata tetap mengikuti kemauan Beka sedangkan Aslan mendengus kesal masuk ke dalam kamar mereka. Lo kenapa? Berantem sama Bang Aslan? Tanya Renata serius. Gimana gue nggak marah coba Bang Aslan kelewatan cemburunya Re? Nggak tahu tempat dia, bikin gue malu di kantor. Kelewatan gimana? Kan tadi Mas Faris mampir ke ruangan ngajakin makan siang? Gue tolak dong gue udah ada janji sama Bang Aslan terus Bang Alsan dengarkan obrolan gue sama Mas Faris dia cemburu nggak jelas gitu Re. Seharusnya dia lebih dewasa menyikapinya Re bukan malah marah nggak jelas mau buat Faris bonyok tuh segala, cerita Beka. Bukan cemburu nggak jelas itu namanya kak tapi lebih takut kehilangan lo secara lo udah jadi istrinya tapi kenapa justru masalah itu lo jadi kesel parah gini kalau permasalahannya cuma kecil doang. Suami lo nambah-nambahin Re, dia bahas masalah hamil gimana gue nggak kesal coba, suami lo sering banget deh jadi biang rusuhnya, omel Beka membuat Renata mengambil ponsel dan melakukan video call dengan Juna. Siang baby. Kenapa? Kangen ya? Sabar ya baby entar papi jenguk deh. Sahut Juna dari seberang sana. Huek. Mual gue bang. Loh kok ada dia di kamar kita yang? Tanya Juna yang mendengar suara Beka. Dia curhat mas katanya kamu manas-manasin Bang Aslan tadi di kantor. Bukan manas-manasin sih yang tapi lebih tepatnya memberikan edukasi agar hati dan pikiran tuh anak lebih terbuka untuk mau hamil, itu semua kan juga demi dia, rumah tangganya yang, coba lihat di YouTube banyak pasangan bercerai karena nggak punya anak, lagian kalau mereka ngelakuin di dalam belum tentu juga dia langsung hamil kayak, kamu yang. Kita kemarin itu hal kebetulan aja. Kalau seandainya Beka sudah siap hamil terus nggak hamil-hamil terus pernikahan sudah beberapa tahun yang rugi siapa?
Beka juga kan? Nggak ada salahnya dicoba di dalam dulu sebelum terlambat Aslan pindah ke lain hati. Ingat Monica selalu menunggu Aslan loh yang, Monica bisa aja rebut Aslan kembali, ucap Juna mencoba memberikan pencerahan pada adiknya ini. Mas kok ngomongnya gitu sih, tegur Renata karena melihat wajah Beka yang sepertinya sudah mencebik ingin menangis. Itu fakta yang nggak semua lelaki itu kuat hatinya. Anak bisa membuat rumah tangga semakin erat, lanjut Juna lagi membuat Renata langsung menutup panggilannya. Kak, panggil Renata yang melihat sang ipar ingin keluar. Gue balik ke kamar dulu Re, pamit Beka pelan dan diangguki Renata. Setelah kepergian Beka, Renata menghubungi sang suami kembali. Mas, Beka jadi sedih loh kamu ngomong begitu tadi, seharusnya kamu hibur dia Mas. Ya mau gimana lagi, yang ini juga untuk kebaikan rumah tangga mereka. Ya nggak gitu juga loh Mas, kasihan Beka kan, mungkin mereka sudah punya komitmen sebelumnya. Kamu sebagai kakak seharusnya dukung Beka Mas, bukan malah buat dia down dengan nasihat kamu itu, oceh Renata. Dukung gimana yang? Bilang kalau dia nggak usah hamil gitu. Kalau Aslannya selingkuh karena persoalan anak gimana? Entar Mas juga yang disalahkan? Biarinlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, puyeng pala Mas kalau begini, gerutu Juna dari seberang sana. Ya udah terserah Mas, kalau aku tetap dukung apapun keputusan Beka Mas, keke Renata memutuskan panggilannya lalu berjalan keluar ingin mencari Beka kembali. Renata takut kalau Beka dan Aslan justru bertengkar hebat gara-gara ucapan Juna tadi. Mentang-mentang sahabatan, perempuan memang rumit maunya dimengerti tapi nggak mau ngertiin suami, omel Juna. Bang jangan digigit gitu. Abisnya gemes banget ay, mana makin besar lagi, bisa nyaman untuk gigit, ucap Aslan menguasai balon mungil. Aslan mengecup bibir sang istri lalu turun ke leher Beka yang putih bersih hingga menelusuri bagian perutnya. Pikiran Beka pecah manakah Aslan berhasil membuka bawahannya. Geli bang. Nafas Beka semakin tak beraturan saat Aslan sudah memposisikan wajahnya di bagian sensitif Beka. Kak, panggil Aslan. Aslan berhenti sejenak lalu naik lagi untuk memandang wajah cantik Beka yang tengah bersemu merah. Jangan pernah ninggalin abang ya kak, abang cinta banget sama kamu sayang. Abang nggak mau kita berpisah, pinta Aslan. Apapun yang terjadi nanti abang mau kamu tetap ada di samping abang, jangan pernah menyerah ya kak untuk ujian rumah tangga kita. Beka mengangguk pelan dan mengecup bibir sang suami hingga terjadi pergulatan panas siang ini. Kak, panggil Renata mengetuk pintu kamar Beka. Dia khawatir Aslan dan Beka bertengkar hebat jadi bumil ini memutuskan untuk menyusul sang sahabat. Beka, panggil Renata lagi. Bang, lepas dulu ada yang ketuk pintu itu. Tanggung sayang, sebentar lagi abang mau keluar, kalau dilepas bakalan loyo nanti. Ah! Suara merdu Beka saat Aslan memompa lebih kencang tak membiarkan Beka melepaskan tautan mereka. Yes baby, mendesahlah. Oh, enak sayang, ujar Aslan. Bang. Suara merdu Beka lagi. Ah. Renata mencoba mendekati pintu kamar sang sahabat untuk mengetahui apa yang terjadi karena Beka tak kunjung keluar. Lebih dalam bang, pinta Beka membuat Renata terdiam. Ya sayang, abang mau keluar. Astaga. Sial. Kirain mereka sedang marahan beneran. Benar-benar ya Beka, siang bolong ngeprank gue, kampret tuh anak. Umpat Renata segera berjalan ke arah kamarnya kembali. Renata mengambil ponselnya dan langsung mencari nama sang suami untuk menghubunginya. Kenapa lagi yang? Pulang sekarang mas. Pinta Renata membuat Juna terkejut. Kenapa yang? Pokoknya pulang mas. Aku mau kamu pulang sekarang,
rengek Renata karena ibu hamil ini tengah iri mendengar suara desahan dari kamar iparnya itu. Sabar ya Mas, harus selesaikan dulu berkas yang satu ini, baru Mas pulang, jawab Juna lembut. Aku nggak mau tahu ya Mas, maunya kamu pulang sekarang juga nggak pakai koma, ujar Renata menutup ponselnya lalu membantingnya di kasur dan dia dengan gelisah ikut berbaring. Kenapa lagi sih, gumam Juna bingung. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Della yang kebetulan ada di ruangan itu juga. Nggak usah Del, lanjut besok saja, istri saya ingin saya pulang sekarang juga. Bukannya ini masih jam kerja Pak, kenapa harus pulang, ada yang gawat? Tanya Della. Melirik ke arah jam dinding di ruangan sang atasan. Nggak tahu. Dia nggak bilang apa-apa, mungkin efek hamil kali, ada yang mau dibeli. Seharusnya Bu Renata nggak bisa begitu Pak, dia kan tahu Bapak sedang bekerja, seharusnya dia lebih bijak lagi menunggu saat suami pulang ke rumah, lagi pula kan banyak pembantu yang bisa disuruh di rumah Bapak, ujar Della berusaha menghasut Juna. Kalau sudah berurusan dengan istri saya, nggak ada yang nggak bisa Del, Renata nyonyanya jadi dia berhak penuh atas diri saya, kalau dia ingin saya pulang ya saya harus pulang. Tegas Juna segera menutup dokumennya memasang jas serta merogoh kunci mobilnya lalu segera pergi. Enak banget ya jadi Bu Renata, tinggal telpon suami pulang, merengek dikit apa-apa dapat, benar-benar beruntung dia, keluh Della. Juna sedikit khawatir kenapa Renata memintanya pulang, tidak biasanya sang istri sampai merengek begitu malahan Renata tidak datang ke kantor siang ini padahal biasanya dia akan datang mengantarkan makanan apa ada sesuatu yang terjadi pada istrinya itu. Bersambung.